sejahtera saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kembali berjumpa di SS Channel. Kita akan melanjutkan pengenalan kita tentang Alkitab. Dan saat ini kita akan membahas tentang kelompok kitab sejarah. Namun sebelum lebih lanjut, saya mengingatkan saudara-saudara subscribe, tekan tombol like, bagikan kepada teman-teman, berikan komentar, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Baiklah, langsung saja kita membahas kelompok kitab sejarah dalam Alkitab. Untuk membahas kelompok kitab sejarah di dalam Alkitab ini, baiklah pertama-tama kita menyamakan persepsi kita tentang waktu. Yang saya maksud di sini adalah pemisahan antara waktu atau masa penulisan kitab-kitab sejarah di dalam Alkitab berbanding dengan waktu atau masa kisah di dalam kitab-kitab. Yang pertama ini adalah waktu penulisannya. Yang kedua ini adalah tentang waktu di dalam kisah. Secara umum, waktu atau masa penulisan kitab-kitab dituliskan dalam rentang masa tahun 1200 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Sementara waktu atau masa kisah di dalam kitab-kitab kelompok sejarah ini secara umum berkisah kejadian dalam rentang masa di kisaran tahun 1250 sampai dengan kisaran tahun 400 sebelum Masehi. Oleh karena itu, dengan tegas kita perlu memisahkan dua konsep waktu ini, dua persepsi kita tentang waktu ini. Harus kita sadari bahwa tentulah kitab-kitab di dalam kelompok ini tidak pernah dituliskan sebelum kisah yang ada di dalam kitab itu. Kitab-kitab kelompok sejarah di dalam Alkitab terdiri dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan Ester. Seluruhnya ada 12 kitab di dalam kelompok kitab sejarah di dalam Alkitab. Untuk membantu lebih memahami tentang kelompok kitab sejarah di dalam Alkitab ini, saya akan menampilkan gambaran masa penulisan kitab dan masa di dalam kitab sebagai berikut. Pertama, kitab Yosua ditulis kira-kira pada tahun 1200 sebelum Masehi, atau versi lain menyebutkan kira-kira pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kitab Yosua menggambarkan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tahun 1250 sebelum Masehi sampai dengan 1200 sebelum Masehi. Berawal dari transisi atau peralihan kepemimpinan atas bangsa Israel yang semula dipimpin oleh Musa beralih kepada Yosua. Pada kitab inilah kita juga akan mengetahui proses pembagian tanah Kanaan itu menjadi 12 wilayah sesuai suku-suku Israel, lalu berakhir pada masa kematian Yosua. Selanjutnya adalah kitab Hakim-Hakim yang ditulis kira-kira pada abad ke-7 atau ke-6 sebelum Masehi. Dan kitab Hakim-Hakim ini menggambarkan kisah-kisah dalam kurun waktu 1200 sebelum Masehi sampai dengan 1030 sebelum Masehi. Pada periode ini, bangsa Israel menjalani kehidupan di bawah kepemimpinan para hakim, yaitu para pahlawan atau orang-orang hebat pemimpin kelompok atau para jawara. Ini adalah periode setelah kematian Yosua sampai pada masa menjelang lahirnya sosok fenomenal dalam sejarah Israel, yaitu Samuel. Berikutnya adalah kitab Rut, ditulis kira-kira tahun 970 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Raja Salomo. Kitab Rut berisi tentang peristiwa
yang terjadi kira-kira pada tahun 1180 sebelum Masehi. Ini adalah kisah tentang Rut yang ada pada masa bangsa Israel di bawah kepemimpinan para hakim. Dengan kata lain, kisah tentang Rut adalah salah satu penggalan masa di dalam rentang waktu zaman hakim-hakim. Selanjutnya adalah kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, dan 2 Tawarikh. Kitab ini ditulis kira-kira pada abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu pada zaman bangsa Israel menjalani masa-masa pembuangan. Kitab ini berkisah tentang peristiwa-peristiwa dalam rentang masa antara tahun 931 sebelum Masehi sampai dengan 586 sebelum Masehi. Kitab 1 Samuel sampai 2 Tawarikh berisi kisah kehidupan dari zaman Samuel, Saul, Daud, Salomo, dan dilanjutkan dengan kisah pecahnya kerajaan Israel menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda, yaitu di selatan. Kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, dan 2 Tawarikh ini juga berbicara tentang kisah para raja yang memerintah kedua kerajaan yang telah terpecah tersebut sampai dengan runtuhnya kedua kerajaan tersebut. Pertama, runtuhnya Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi, dan runtuhnya kerajaan Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi. Berikutnya adalah kitab Ezra dan Nehemia. Pada mulanya, kitab ini dianggap sebagai satu kitab. Kedua kitab ini ditulis kira-kira pada tahun 430 sebelum Masehi. Dan kitab ini semula yang dianggap sebagai satu kitab berisi tentang proses pulangnya sebagian orang-orang Yahudi dari pembuangan sampai dengan pembangunan kembali Bait Suci. Peresmian Bait Suci yang baru terjadi pada tahun 515 sebelum Masehi. Kitab selanjutnya adalah kitab Ester. Kitab ini ditulis kira-kira pada abad ke-5 sebelum Masehi. Atau ada versi lain yang menyebutkan bahwa kitab ini ditulis pada abad ke-4 sebelum Masehi. Kitab Ester ini berbicara tentang peristiwa yang terjadi atas bangsa Israel yang tinggal di dalam benteng Susan kira-kira pada tahun 485 sebelum Masehi sampai dengan 465 sebelum Masehi. Kitab Ester ini berisi penggalan sejarah yang terjadi dalam rangkaian masa pembuangan bangsa Yahudi sampai masa pulangnya mereka ke Yerusalem. Namun, sebagian bangsa Yahudi ada yang tetap tinggal di tanah pembuangan. Nah, Ester dan Mordekai, dua tokoh yang ada di dalam kitab ini, adalah dua orang dari banyak orang Yahudi yang tetap tinggal di tanah pembuangan. Itulah gambaran tentang masa penulisan kitab dan masa di dalam Alkitab, mulai dari kitab Yosua sampai dengan kitab Ester. Inilah video saya kali ini. Semoga saudara-saudara menyukainya. Dan untuk itu jangan lupa subscribe, tekan tombol like, bagikan kepada teman-teman, berikan komentar pada kolom komentar, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam persatuan, NKRI harga mati.